Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar Zulkarnain. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai uji kesesuaian menggunakan metode Smirnov-Kolmogorov dan juga chi-square. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Ini ada perhitungan menggunakan Smirnov-Kolmogorov ya. Ini kita menentukan delta P-nya terlebih dahulu. Ini dapat 0,29 dari mana? Ini dari tabel nilai delta P kritis Smirnov-Kolmogorov. Faktor yang mempengaruhi apa? Ada jumlah data dan juga alfa, derajat kepercayaan. Karena kita jumlah datanya 20 ini ya, 20, terus kita pakai alfa 0,05, maka kita pakai nilainya 0,29 ini. Nah, masukkan nilai 0,29. Nah, ini buat apa? Nantinya kita membandingkan nilai delta P kritisnya ini dengan nilai delta P kita, nilai delta P hitung kita. Kalau nilai delta P hitung kita kurang dari delta P kritis, maka jenis distribusi tersebut dapat diterima. Sedangkan sebaliknya kalau misal ini tak buat apa dua gitu, dia jadi tidak diterima. Jadi distribusi ini jangan dipakai nantinya. Terus kalau misal nanti ada nilai yang sama gimana? Kita bandingkan dengan uji dari chi-square juga. Jadi nanti pengambilan kesimpulannya ada di akhir setelah kita melakukan uji menggunakan Smirnov-Kolmogorov dan juga chi-square. Lanjut kita masuk ke perhitungannya. Ini ada data awal yang kemarin. Tetap dari yang ini wajib dari terbesar ke terkecil ya. Karena kalau nanti kalian pakainya terkecil ke terbesar, itu nanti beda hasilnya. Nah, ini jadi 0,9. Kalau ini jadi 0,1. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke kolom yang kedua. Ada P. Ini nilainya dari urutan datanya dibagi dengan jumlah data ditambahkan dengan 1. Jadi ini probabilitasnya ya. Urutan datanya ini dibagi dengan jumlah data ditambahkan dengan 1. Oke, ini juga gitu. Lanjut kita ke FT. Ini dia data awalnya ini dikurangi dengan rata-rata kurung dibagi dengan standar deviasi dari data awal. Nah, cukup gampang. Lalu ada P aksen ini kita pakai rumus baru ya. Ada satu min norm titik dis ini. Variabel argumen yang pertama ada data awalnya. Ini nanti kalian satu-satu aja ya. Jangan bingung sama pagar-pagarnya. Lalu ada rata-rata ini bisa dihitung sendiri di kolom di sel lain terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ini cuman biar lebih mudah aja tak tulis average di sini. Nah, lalu ada standar deviasi yang pakai S. Terus yang kumulatifnya ini kalian setting true. Oke. Lalu selanjutnya ada delta P. Delta P ini tinggal kalian kurangkan nilai P aksen dengan nilai dari P dari kolom kedua ini. Jangan lupa nilainya diabsolutkan nanti karena kita tujuannya cuma mencari simpangan terjauhnya. Karena ini nanti ada yang negatif dan ada yang positif, maka paling gampang kita absolutkan aja terus ketemu nilai yang paling besar. Oke, nilai yang paling besar ini nanti kalian masukkan di punyanya normal. Ini. Nah, setelah itu nilai normal ini dibandingkan dengan delta P kritisnya. Kalau dia di bawahnya berarti diterima. Oke, begitu seterusnya yang lainnya. Lanjut kita ke log normal. Log normal tentu data yang digunakan pakai data log dari data awalnya. Lalu ada P ini seperti tadi. Terus FT juga masih sama. Hanya saja dia pakai data lognya. Nah, P aksennya ini kenapa? Kok tetap pakai norm dis? Karena kita udah pakai data dari log ini. Oke, ini masih sama seperti tadi. Hanya saja kita pakai data lognya. Terus ada delta P ini. Masih sama. Oke, ketemu nilai max-nya. Terus dimasukkan ke rekapnya. Mana ini? Log normal ini ya. Masukkan sini, dibandingkan dengan delta P kritis, diterima. Lanjut ke log persen. Nah, ini log persen ini dia kenapa kok warnanya beda sendiri? Karena
Ini di Excel itu belum ada rumus cepatnya. Jadi selain kita bisa pakai tabel yang disediakan di buku Kamiana, atau gampangnya kalian bisa pakai Excel yang nanti aku kasih di deskripsi ya. Ini Excelnya. Excelnya nanti sebelum pakai itu kemungkinan dari kalian eh, ada sistem proteksinya ya. Jadi sebelum dibuka nanti biasanya misal Excelnya ini. Nah, nanti kalian klik kanan di Excelnya, terus properties ini. Nah, biasanya di sini itu ada tulisan unblock ya, ada tulisan unblock itu. Nah, kalian unblock aja, terus apply OK. Nah, setelah itu kemungkinan bisa dibuka. Tapi ada kemungkinan juga yang lainnya. Biasanya di sini ada tulisan enable content. Itu kalian enable aja. Atau kalau enggak di info sini ada juga enable content atau apalah itu kalian oke aja. Terus kalau udah harusnya nanti kalau misalnya ini datanya kalian ubah, itu dia isinya bahasanya angka. Tapi kalau hasilnya nanti kayak pager name gitu, name gini, nah itu berarti X-nya masih belum bisa berfungsi. Kalian harus aktifkan dulu. Kalau udah itu langsung ambil datanya. Kalau udah, nah, ini ambil data awalnya. Tinggal kopikan value, pakai kontrol ini. Udah ketemu nilai P-nya. Nilai P-nya ini kalian copy juga, masukkan ke punyanya log person. Nah, ini yang ini ya. Yang ini kan tadi masih tetap ya. Nilai dari yang dibagi tadi, probabilitasnya tadi. Terus ini itu kalian hasilnya dari ini tadi. Copy, masukkan ke sini, kontrol ini, nilai 1 2 3 tembakan nilai. Oke. Udah, delta P masih rumusnya sama. Ambil nilai max-nya, masukkan ke rekapitulasi log person 3, lalu bandingkan dengan delta P kritis, terima. Oke, lanjut ke Gumbel. Untuk Gumbel ini dia rumusnya cukup panjang ya, karena dia tidak ada, tapi dia masih bisa diutarakan dengan rumus ya. Ini rumusnya. C22 ini adalah data awalnya. Oke. Kalau ini ya jangan lupa kalian jangan sampai bingung lagi terkait pakar-pakarnya ini. Kalau average kan jelas ya, dia merupakan sebuah rentang, ada semuanya di blok nanti. Kalau yang seperti ini itu nanti ngelink ke dari yang pertama aja. Standar deviasi ini semuanya, standar ini juga semuanya. Yang ini cuman ini aja yang satu sel. Yang lain ini nanti 20 sel. Oke. Pastikan semuanya sama ya, mulai dari kurung-kurungnya, data negatifnya, dan seterusnya. Ini. Nah, nanti ketemu, langsung ambil delta P-nya, cari nilai max-nya, masukkan ke rekapitulasi, Gumbel. Bandingkan dengan delta P kritis, diterima. Oke, ini nanti disimpan, masukkan simpulan, terus di sini, nah, masukkan simpulan di dalam formula. Nah, lanjut ke perhitungan chi-square. Nah, perhitungan chi-square ini cukup panjang ya. Ini yuk. Ada data awal. Lalu setelah data awal kita cari nilai log dari data awalnya. Nah, ini ada nilai log dari data awalnya. Lalu ada nilai dari log data awal dikurangi dengan rata-ratanya dipangkatkan 3 seperti yang awal tadi video yang kemarin. Juga kemarin pernah dijelaskan, ada juga rumus seperti ini. Lalu N ini adalah jumlah data, kelas ini rumusnya 1 ditambah 3,3 log ini. Nah, karena kelasnya 20 ketemu 6 kelas. Oke, untuk P ini merupakan sebuah ketetapan ya. Nilai P untuk uji chi-square adalah 2. Ini sumbernya dari Kamiana halaman 36.
DK ini adalah derajat kebebasan, ini rumusnya. Lalu ada alfa, ini kita pakai 0,05. Terus X kuadrat CR ini sebenarnya itu kalau dari Kamiana itu dia ambil dari lampiran 3.7. Cuman di Excel itu sudah disediain rumus ini, G square titik INV titik RT ini. Argumen yang pertama adalah probability, tentu kita pakai alfanya. Lalu degree freedom ini kan derajat kebebasannya, kita udah punya semua, masukkan, ketemu X kuadrat CR. Ini nanti buat apa? Buat di rekap ini. Jadi nilai yang kita hitung dibandingkan dengan nilai X kuadrat CR ini. Sama seperti yang Smirnov tadi, yang delta P. Hanya saja kalau ini ada rumusnya udah di Excel. Oke, setelah itu kita menghitung kelas distribusi ini. Nah, kelas distribusi ini ngitungnya dari jumlah kelas dikurangi 1 dikalikan dengan 1 per jumlah kelas dikalikan 100%. Nanti bakal ketemu berapa persennya. Terus tahunnya ini kalian tinggal 1 dibagi dengan persentasenya. Udah, kalau udah lanjut kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama ini ada Google terlebih dahulu. Masukkan T-nya yang kita dapat dari sini, tapi dari urutan kecil ke besar ya. Biar urut gitu nanti. Ini perhitungannya masih sama kayak distribusi kemarin. Masih K ini. Lalu ketemu XT. Udah. Jangan lupa SN sama YN-nya kita ambil juga. Lalu X-nya ini ada dari data awal ya. Data awal ya. Standar deviasinya tentu juga pakai data awal. Masuk ke perhitungan Chi-square-nya. Nah, ini ada kelasnya 1 sampai 6 karena kita tadi pakai 6 kelas ini. Jadi kita ada nilai 1, 2, 3 sampai dengan 6. Lalu interval ini kita ambil dari mana? Interval ini ambil dari gumbel yang udah kita ulangkan 1,2 sesuai dengan kelasnya ini. Jadi 1,2 ini dapat nilai 773, lalu 1,5 dapat nilai 79. Nah, nanti dibuat rentang. Yang kelas 1 kurang dari 73, yang kelas 2 di antara 73 dan 79, dan seterusnya sampai kelas 6 di atas dari 101. Oke, kalau sudah hitung nilai EF-nya. EF ini semuanya nanti pasti sama ya, karena jumlah datanya sama 20. Dia itu ini rumusnya. Jadi EF itu apa? EF itu diperkirakan kalau dia terdistribusi rata itu dia minta yang ada di rentang kurang dari 73 itu ada 3,3 buah data gitu. Nah, jadi semuanya nanti bakal 3,333 semua. Terus di OF ini baru kita hitung jumlah data aktualnya yang masuk di dalam interval. Jadi karena ini kenapa kok nilainya 2? Kita cek yang kurang dari 73 itu ada berapa nilai. Nah, 74 kan di sini. 73 berarti ada 2 nilai ini ya. Nah, ini masukkan ke sini. Itu seterusnya. Sesuai interval ya. Jadi yang ada di interval ini itu nilainya ada berapa nilai. Bebas kalian rumusnya mau pakai apa ya. Kalau mau ambil pakai rumusku, ini rumusnya. Silahkan dipakai. Cukup. Terus langsung ngitung nilai OF dikurangi F. Sudah ketemu. Terus ini rumusnya. Nah, setelah itu dijumlahkan. Ketemu nilainya 5, masukkan ke rekapitulasi punyanya Campbell. Bandingkan dengan X kuadrat kritisnya, G square kritisnya ini ya bacanya. Terus keterangannya diterima. Oke. Lanjut kita masuk ke normal dan log normal. Seperti biasa digabungkan karena biar tidak banyak-banyak tabelnya. Ini masih sama kayak awal tadi. Ini sama kayak perhitungan normal kemarin. Lalu W juga. Ada KT. Lanjut ke perhitungan normalnya juga. Rata-ratanya ini tentu kayak rata-rata dari data awal sama kayak awal tadi.
Standar deviasinya juga tinggal linkkan, udah dihitung ya. Terus log normal ini kita rata-rata dari nilai lognya. Lalu ada standar deviasi S-nya itu juga nilai TDFS dari nilai lognya. Oke. Udah, ini ngitung kala ulang biasa lah ya, udah bisa kemarin. Kalau udah, dibuat interval lagi. Nah, ini. Setelah dibuat interval, kita ada EF masih sama, OF juga masih sama, berapa yang ada di dalam intervalnya. Nah, ini udah sama semua. Oke. Masukkan nilai 3 ke punyanya normal, bandingkan dengan X kuadrat kritisnya, C square kritisnya, diterima. Lanjut ke punyanya, ini perhitungan C square untuk normal ya. Dengan ini punyanya log normal. Oke. Sama, oke, OF berapa yang masuk dalam intervalnya. Lanjut OF min EF. Terus ini ketemu sumnya, masukkan ke punyanya log normal. Oke. Nah, bandingkan maka diterima. Yang terakhir kita ada log percent. Ini perhitungan distribusinya juga masih sama. Kalau ulangnya ya, maksudnya ini. Terus ada KT ini, ada log X, Z-nya tadi, KT, log X. Terus ada nilai X-nya. Setelah selesai, dan untuk parameternya biar gampang ini ada jumlah data, ada standar deviasi dari log X. Ini. Lalu ada jumlah dari kolom ketiga yang udah kita hitung di awal. Terus ada juga nilai YN, ini rumusnya, nilai K, dan juga nilai log X bar, berarti rata-rata. Oke, lanjut ke perhitungan C-square-nya. Ada 6 kelas lagi, intervalnya ambil dari X ini, EF-nya juga masih sama, OF-nya kita hitung yang dalam intervalnya, lalu dikurangi dengan EF, terus tinggal dipangkatkan dibagi. Seperti biasa, ini dijumlahkan, masukkan ke rekapitulasi punyanya log percent bandingkan dengan X kuadrat kritis, maka diterima. Terus nilai ini kalian kopikan ke sheet kesimpulan kalian untuk mengambil distribusi mana yang akan nanti kita pakai di subbab selanjutnya sampai ke bab 3 dan terakhir itu. Nah, jadi di sini ada yang Smirnov-Kolmogorov dan juga ada G-square. Nah, karena ini semua diterima, maka kita bandingkan semuanya. Sebenarnya ini kalau kelihatan mata cukup mudah ya, karena ini kita ambil yang terkecil nilainya. Jadi dari nilai ini kita ambil yang terkecil. Karena ini yang terkecil punyanya log normal, dan ini juga terkecil punyanya log normal. Jadi kesimpulannya nanti ini. Berdasarkan hasil pengujian C-square dan Smirnov-Kolmogorov, diperoleh distribusi terbaik adalah distribusi normal. Nah, aku biar otomatis itu tak bikin gini. Kita ambil nilai max, kurangi nilai minnya, terus tak presentasekan distribusinya. Nah, ini ketemu yang log normal itu dia 0% 2 kali, makanya dia terkecil ya. Yang di sini dia paling kecil, di sini juga paling kecil, otomatis yang dipilih punyanya log normal. Nah, setelah dipilih punya log normal, kalian nanti menggunakan distribusi log normalnya ini dan juga kala ulang yang tadi udah kalian bikin. Nah, sekian video pada kali ini. Apabila ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.